merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi, sebab air menjadi sumber dari semua kehidupan yang ada di bumi. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan sekitar 60% sampai 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Manusia hanya bisa hidup 3 hari tanpa air. Serta tumbuhan juga tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Tanpa adanya air, ekosistem di bumi akan kacau dan hancur. Namun sayangnya, air yang menjadi komponen penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini sudah banyak tercemar. Jenis-jenis pencemarannya adalah yang pertama, pencemaran mikroorganisme. Pencemaran jenis ini merupakan pencemaran yang terjadi akibat mikroorganisme yang berkembang di dalam air. Mikroorganisme tersebut seperti zooplankton dan fitoplankton. Sejatinya, mikroorganisme memiliki peran untuk mencernihkan air. Namun dengan jumlah yang berlebih, zat mikroorganisme dapat mencemari air dan membuatnya menjadi lebih keruh. Hal yang kedua, pencemaran organik nutrisi tanaman. Air dapat tercemar oleh organik dari nutrisi tanaman. Hal ini ada kaitannya dengan bidang pertanian. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat pada tanaman memang terbukti untuk mencegah hama dan membuat tanaman lebih subur. Meski demikian, penggunaan pupuk ini memiliki dampak negatif bagi air. Pupuk kimia yang digunakan bagi tanaman jika larut ke dalam air akan mengubah kemurniannya dan membuatnya jadi terkontaminasi. Lalu yang tiga, pencemaran bahan kimia anorganik. Pencemaran air oleh bahan kimia anorganik sangat erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Banyak bahan-bahan yang digunakan oleh manusia mengandung bahan kimia anorganik seperti timbal, kadmium, dan merkuri yang berujung pada tercemarnya air. Hal yang keempat, pencemaran bahan kimia organik. Tak jauh berbeda dengan pencemaran bahan kimia anorganik, pencemaran air oleh bahan kimia organik pun erat kaitannya dengan aktivitas sehari-hari manusia. Terdapat bahan kimia yang sifatnya organik seperti plastik, minyak, dan pestisida. Lalu, di sekitar tempat kami juga terdapat sungai yang tercemar dengan sampah. Sungai tersebut bernama Sungai Wai Penyalinan. Sungai ini kotor dikarenakan banyaknya sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai dan sampah yang terbawa arus hingga sampai ke Sungai Wai Penyalinan. Selain itu, banyak warga yang membuang bangkai hewan seperti ayam maupun hewan peliharaan yang sudah mati ke dalam sungai. Pencemaran air yang kami temukan di Sungai Wai Penyalinan. Yang pertama adalah air yang menjadi keruh. Hal ini disebabkan oleh lumpur tanah yang berada di lapisan bawah. Selain itu, sampah-sampah juga membuat sungai menjadi keruh atau berwarna lain. Lalu yang kedua adalah memiliki bau yang tidak sedap. Sampah-sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai maupun bangkai-bangkai hewan yang dibuang ke sungai merupakan salah satu faktor penyebab sungai ini menjadi bau. Hal ini menyebabkan sungai ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Upaya yang kami lakukan untuk dapat mencegah permasalahan pencemaran air yang ada di Sungai Wai Penyalinan. Yang pertama, kami memasang pelang peringatan supaya warga tidak membuang lagi sampah ke Sungai Wai Penyalinan lagi. Lalu yang kedua, kami akan memasang jaring penyaring agar sampah-sampah yang terbawa arus dapat terhenti di penyaring tersebut. Lalu dalam waktu tertentu kami akan mengumpulkan sampah tersebut dan mengelolanya kembali.